Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Rahmawati dengan NIM 180333031, Prodi Teknologi Pangan dengan mata kuliah Metodologi Penelitian kelas A. Pada penelitian kali ini saya mengambil topik penelitian tentang kandungan proksimat dan organoleptik pada selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Dengan dosen pembimbing Wahidah Mahanani Rahayu, STP MSc. Terdapat 3 poin pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bab 1 berisi tentang pendahuluan, bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka, dan bab 3 berisi tentang metodologi penelitian. Yang melatar belakangi saya mengambil topik penelitian ini karena menurut data BPS tahun 2018 sampai tahun 2019 tingginya tingkat produksi buah-buahan dapat menghasilkan limbah produksi seperti kulit, bonggol, biji, dan batang. Oleh karena itu, saya ingin memanfaatkan limbah tersebut menjadi makanan yang layak dikonsumsi oleh sebagian masyarakat. Yang kedua yaitu buah yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah buah jeruk dan buah nanas karena harganya yang terjangkau. Nah, yang ketiga yaitu sebagian masyarakat ketahui bahwa di dalam nanas terdapat kandungan enzim bromelin. Namun, di bagian bonggol merupakan bagian yang paling tinggi kandungan enzim bromelin dibandingkan bagian yang lainnya. Yang keempat yaitu di dalam kulit jeruk kalamansi terdapat kandungan pektin yang lebih tinggi dibanding varietas jeruk yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu dari bonggol nanas dan kulit jeruk kalamansi ini ingin saya kembangkan menjadi produk selai yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tambahan makanan seperti roti. Berdasarkan beberapa latar belakang masalah, terdapat beberapa perumusan masalah yang ingin saya kembangkan pada topik penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana analisis kandungan proksimat selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Yang kedua, bagaimana formulasi produk selai bonggol nanas yang baik dari perbandingan konsentrasi bonggol nanas, ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi, dan gula yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana tingkat penilaian panelis terhadap selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi menggunakan uji organoleptik. Batasan masalah dari topik penelitian ini yaitu hanya menentukan analisis kandungan proksimat dan sifat organoleptik selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kandungan proksimat selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui formulasi produk selai bonggol nanas yang baik dengan perbandingan bonggol nanas, ekstrak kulit jeruk kalamansi, dan gula yang digunakan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat penilaian panelis terhadap produk selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi berdasarkan sifat organoleptik. Terdapat 2 manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu sebagai alternatif pengolahan bonggol nanas dan kulit jeruk kalamansi menjadi produk selai yang dapat dikonsumsi masyarakat. Selain itu, dapat memberikan gambaran dan informasi terhadap pengembangan produk berbahan dasar limbah. Dan yang terakhir yaitu dapat mengurangi dampak ekonomi masyarakat. Nah, pada manfaat secara praktis terbagi menjadi 2, yaitu bagi industri dan bagi peneliti. Nah, bagi peneliti ini dapat memberikan gambaran wawasan ilmu tentang pengembangan produk, dan untuk industri yaitu dapat memberikan dampak positif bagi lingkungannya karena dapat mengurangi limbah serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Referensi penelitian relevan terbaru dari topik penelitian ini berdasarkan penelitian Aziz Hatul, Pangdianan, Rosalina, Wulandari, dan Gafar
yang sama-sama penelitian ini dikembangkan pada tahun 2017. Landasan teori dari topik penelitian ini yang pertama yaitu bonggol nanas. Bonggol nanas merupakan bagian terdalam dari buah nanas yang biasanya tidak banyak digunakan. Menurut penelitian Ferdiansah tahun 2015 bahwa di dalam bonggol nanas terdapat enzim bromelin yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang lainnya, yaitu sebesar 0,199 sampai 0,600. Semakin tinggi kandungan enzim bromelin, maka dapat mempengaruhi substrat yang ditransformasi. Nah, enzim bromelin ini dapat digunakan sebagai pelarut protein, penstabil, dan hidrolisat protein. Jeruk kalamansi adalah jeruk khas Provinsi Bengkulu dengan buah yang kecil dan memiliki cita rasa asam namun segar. Nah, menurut penelitian Sumarno tahun 2019, jeruk kalamansi berukuran kecil dengan pertumbuhan cepat dan mudah serta memiliki cita rasa asam yang khas. Nah, di dalam kulit jeruk kalamansi ini terdapat kandungan senyawa antioksidan, senyawa flavonoid, dan senyawa pektin. Berdasarkan penelitian Rosalina tahun 2017, terdapat kandungan pektin yang cukup tinggi yaitu sekitar 15,3% pada kulit jeruk kalamansi dibandingkan varietas jeruk yang lainnya. Semakin tinggi kandungan pektin, maka dapat digunakan sebagai penstabil, pengeras, dan pengental pada produk selai, sari buah, dan pada jelly. Dari bonggol nanas dan kulit jeruk kalamansi maka akan dibuat produk olahan yaitu selai. Nah, selai menurut Syahrumsyah tahun 2010, selai merupakan produk olahan yang terbuat dari sari buah-buahan yang ditambahkan gula lalu dimasak. Nah, pada proses pembuatan selai ini ditambahkan madu dan gula sebagai pemanis alami pada produk pembuatan selai. Alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi dapat berupa alat-alatnya yaitu timbangan analitik, blender, talenan, oven, timbangan analitik, gelas ukur, gelas beker, pipet polun, pipet ukur, dan lain-lainnya. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu bonggol nanas, kulit jeruk kalamansi, madu, gula, Na borat, terus HCl, dan lain-lainnya. Nah, alat dan bahan ini tidak hanya digunakan pada proses pembuatan selai bonggol nanas, namun digunakan untuk pengujian produk selai bonggol nanas ini. Terdapat 3 tahapan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pembuatan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Yang kedua yaitu pembuatan formulasi selai dengan perbandingan per 100 gram. Dan yang ketiga yaitu pembuatan selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Tahapan yang pertama yaitu pembuatan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Nah, pada proses tahapan pembuatan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi ini dapat dilihat dari diagram alir di samping. Nah, proses yang pertama yaitu sortasi jeruk kalamansi yang berwarna orange. Kemudian dilakukan pengupasan. Kemudian kulit jeruk kalamansi itu dicuci menggunakan air bersih, lalu dikeringkan kurang lebih selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari lalu dicincang atau dihaluskan. Nah, kemudian diambil sebanyak 30 gram sampel lalu ditambahkan 90 ml larutan HCl 0,2 N. Kemudian dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 120 menit. Kemudian setelah dipanaskan dilakukan penyaringan. Nah, pada proses penyaringan ini diperolehlah filtrat pektin. Setelah memperoleh filtrat pektin, kemudian ditambahkan alkohol 96% dengan perbandingan volume 1:1
diendapkan selama 24 jam. Kemudian disaring dan dicuci kembali menggunakan etanol 96% untuk menghilangkan sisa asam. Kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 45 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu ditimbang dan dicatat hasilnya. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan selai dengan perbandingan 100 gram. Nah, menggunakan 3 formulasi. Yang formulasi yang pertama yaitu dengan perbandingan 5 gram ekstrak pektin, 85 gram bonggol nanas, dan 10 gram gula. Kemudian formulasi yang kedua yaitu 5 gram ekstrak pektin, 80 gram bonggol nanas, dan 15 gram gula. Sedangkan formulasi yang ketiga yaitu 10 gram ekstrak pektin, 70 gram bonggol nanas, dan 20 gram gula. Nah, totalnya yaitu 100. Namun di sini menggunakan bahan tambahan berupa madu. Ketiga formulasi ini menggunakan madu sebanyak 15 gram. Kontrol pada pembuatan selai dengan perbandingan 100 gram yaitu menggunakan kontrol selai nanas komersial yang banyak digunakan dan biasanya terdapat di pasaran. Tahapan yang ketiga yaitu pembuatan selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Nah, pada proses pembuatan ini dapat dilihat dari diagram alir di samping. Tahapan yang pertama yaitu bonggol nanas, kemudian dicuci bersih menggunakan air bersih, lalu ditimbang bonggol nanas, ekstrak pektin, dan gula sesuai dengan formulasi yang digunakan. Lalu bonggol nanas dilakukan pengecilan ukuran yaitu dengan melakukan pemotongan. Lalu setelah dipotong, bonggol nanas ini di blender atau dihaluskan. Pada proses pemblenderan ini ditambahkan air. Lalu setelah di blender, bonggol nanas ini dilakukan pemasakan dengan api sedang. Nah, pada proses pemasakan ini ditambahkan ekstrak pektin dan gula yang digunakan sesuai dengan formulasi. Nah, setelah dilakukan pemasakan, diperolehlah selai. Nah, di dalam selai ini ditambahkan dengan madu sebanyak 15 gram. Kemudian selai ini didinginkan, lalu dimasukkan ke dalam wadah supaya mengental. Terdapat 2 tahapan analisis dari penelitian ini. Yang pertama yaitu uji kandungan proksimat berdasarkan Muspiro tahun 2017. Nah, pada penelitian ini yang diuji adalah kadar air, kadar abu, kadar serat pangan, kadar protein, kadar vitamin, dan kadar karbohidrat. Kemudian tahapan yang kedua yaitu uji organoleptik berdasarkan tingkat kesukaan panelis. Rancangan percobaan dari penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan 3 formulasi. Kemudian dilakukan analisis statistika menggunakan uji ANOVA one way. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Tibalah di penghujung slide, itulah hasil pemaparan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul tentang kandungan proksimat dan organoleptik selai bonggol nanas dengan penambahan ekstrak pektin kulit jeruk kalamansi. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.